Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Oke, semoga hari ini ilmunya bermanfaat ya. Ya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin Walu sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abian dan Aslam. Hadir Pak. Ari Nanggi. Hadir Pak. Aulia Febrisya. Hadir, Pak. Ayu Triutami. Apa? Oh, dapat keterangan ya? Hadir, Pak. Dan sudah? Hadir. Clara. Hadir, Pak. Oke. Hari ini kita membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Guru lanjut ke materi baru hari ini, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan, Umi. HAM yang pertama ada dua makna hak asasi manusia. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang selalu melekat dalam setiap diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Oke, silakan. Ada hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Coba. Pembelajaran kalian hari ini, kalian harus bisa yang namanya menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal dan faktor eksternal dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kalian yang kedua, kalian juga harus bisa yang namanya menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan benar. Sebentar Pak Guru terangkan materinya, tolong disimak dengan baik. Kemudian yang terakhir, menyaji hasil analisis penyebab pelanggaran hak. Nah, penyebab, apa saja penyebabnya? Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada dua faktor. Faktor internal dan faktor Eksternal. Nah, perhatikan ya. Di mana faktor internal berarti datangnya dari ya. Kemudian faktor eksternal datang dari Luar. Oke, luar. Kalian pengertiannya, perhatikan. Faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Kita lihat faktor eksternalnya. Nah, faktor internal di sini ada sikap egois. Tahu apa sikap egois? Yang seperti apa? Ya, mementingkan diri sendiri. Ini faktor yang pertama, internal. Kemudian faktor yang kedua, rendahnya Kesadaran HAM. Yang ketiga, Sikap tidak toleran. oke, kita bahas yang pertama, faktor internal. Sikap egois. Egois enggak? Egois. Oke, kita lihat pengertiannya. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya Sering diabaikan. dia abaikan. Sikap internal yang kedua, rendahnya. Kesadaran HAM. Ini ada gambar PSBB ini pada saat COVID, ya. Mereka kurang merasa sadar terhadap HAM. Di mana 2 tahun lalu kita dilarang untuk keluar rumah, menjaga jarak, memakai masker. Tetapi kita lihat pada gambar di sini berkerumun ya. Sebenarnya kita dilarang berkerumun. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya.
dan berakibat munculnya perilaku penyimpangan terhadap HAM. Inilah salah satu contoh rendahnya kesedarataan. Next, sikap yang tidak Toleran. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ini ada suku dan budaya. Ini harus tidak boleh rasisme, ya, harus toleransi, sama dengan juga kedua agama, kedua orang. Nah, pengertiannya sikap yang tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas keberadaan orang lain. Sikap ini akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Diskriminasi tahu? Iya, membedakan. Tidak boleh membedakan satu sama lain. Itu namanya diskriminasi. Oke. Lanjut. Faktor eksternal. Internal tadi ya, sudah ya. Sekarang faktor eksternal. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, ada kesenjangan sosial dan ekonomi Yang tinggi. Kita masuk di penyalahgunaan. Kekuasaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar Hak asasi hak manusia. asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya yang namanya pelanggaran HAM. hak. Iya, jadi kita harus memberikan haknya, ya, hak seseorang itu. Ya, jadi setiap para pengusaha atau elit politik atau para pejabat yang punya wewenang, ya, jadi kita harus memberikan hak seseorang itu karena tidak boleh kita salah gunakan kita punya kekuasaan. Contoh kecil di sekolah, ya, ketua OSIS contohnya, ya, ketua OSIS jangan sewenang-wenang terhadap kepada semua siswa atau kepada aturan yang berlaku di sekolah. Dia beranggapan, jangan sampai dia beranggapan bahwa saya ini pengurus OSIS, saya ini ketua OSIS, ya, jadi tidak masalah kalau saya melanggar. Itu salah, itu yang namanya penyalahgunaan Kekuasaan. Itu dipaham ya? Oke, next. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Perhatikan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ada 9 daerah di Indonesia dengan kesenjangan sosial yang paling tinggi, termasuk di negara di masuk Guru di daerah kita, Sulawesi Tenggara. 0,392 poin kasus kesenjangan sosial tertinggi ada di Papua, ya, masuk kategori kelima, peringkat kelima Sulawesi Tenggara daerah kita, kesenjangan sosial tertinggi. Bisa dilihat. Nah, lihat pengertiannya, kesenjangan ini menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat Kekayaan. ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pejabat, ada yang bukan pejabat. Nah, inilah namanya kesenjangan. Ya, kesenjangan sosial. Nah, perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran. Bisa jadi terjadi namanya perbudakan, bisa jadi terjadi namanya pelecehan, perampokan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Yang punya banyak duit, sementara yang tidak punya banyak duit, sekalipun dia berapa orang di dalamnya, tetap yang paling berat adalah yang berbeda, yang punya banyak. Inilah kasus yang terjadi di daerah kita. 0,392 poin. Simak ya. Saya masih bersama dengan kami pemirsa Komnas HAM menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM. Bahwa ada indikasi pelanggaran HAM itu sangat mudah ya. Ini sangat pelanggaran HAM sekali. Justru saya ingin mengatakan bahwa di potensi untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat semua peristiwa ini atau mengorganisir pertandingan. Sekarang kalian membagi kelompok
Oke, jadi di sini Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya, ya. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Ya, kalau bisa Pada kasus Kanjuruhan tersebut terjadi kericuhan antara dua supporter Arema dan Persebaya, di mana kedua supporter ini saling menyerang di akhir pertandingan. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kami tentang kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Oktober 2022. Hasilnya ada indikasi terjadi pelanggaran HAM. Namun, Komnas HAM belum menyinggung adanya indikasi pelanggaran HAM berat pada tragedi yang menyebabkan sedikitnya 130 orang hingga hari ini. Berikan masukan dari hasil presentasi kelompok 5 dan tentang kasus pelanggaran HAM pada Kanjuruhan. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Pak Guru beri waktu, silakan kalian melengkapi atau menyempurnakan hasil diskusi kalian tadi berdasarkan masukan atau tanggapan-tanggapan dari teman kelompok yang lain ya. Oke, silakan. Sebelum Pak Guru menutup kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru akan mengumumkan kelompok terbaik dalam menyajikan hasil diskusinya. Ya, Pak Guru akan memberikan sedikit reward berupa coklat. Coklat ini untuk tanda kasih sayang. Kasih sayang terhadap bapak terhadap anaknya. Ya. Oke, dibagi-bagi mungkin ya. Jadi kelompok terbaik untuk hari ini yang menurut Pak Guru yang tadi Pak Guru amati itu ada di kelompok 2. Selanjutnya Pak Guru mau tanya, untuk hari ini, pelajaran hari ini, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Pelajari adalah tentang menganalisis HAM yang terjadi di Indonesia dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik itu kasus pelanggaran HAM yang berat maupun yang ringan. Sekian dan terima kasih. Jadi minggu depan Pak Guru akan mengadakan kuis ya kasus-kasus pelanggaran HAM. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.